Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pomat? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi dengan Pomat, podcast MAN 1 Tuban. Bersama saya, Intan Cahya dari Media Center MAN 1 Tuban. Nah, pada Pomat kali ini, kita akan cakap-cakap nih dengan para calon pemimpin kita. Di hadapan saya sudah ada 3 kandidat calon ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Pasti teman-teman udah pada tahu lah ya ada siapa aja. Tapi sebelum itu para kandidat bisa memperkenalkan dirinya dimulai dari kandidat nomor 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amam Masyrian. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Agustin Dwi Tamilia dari kelas 11 IPS 5. Perkenalkan, nama saya Kartika Novitasari dari kelas 11 MIPA 1. Oke, terima kasih perkenalannya. Teman-teman, sekarang kita coba ulik sedikit nih apa aja yang ada di kandidat calon ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Dimulai dari kandidat pertama. Gimana nih rasanya ketika dipilih menjadi calon kandidat ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024? Mungkin awal-awal saya agak sedikit ragu, tapi kelama-kelamaan saya senang dan saya yakin saya bisa memimpin untuk OSIS MAN 1 Tuban. Oke, udah mateng nih ya, udah siap. Terus Uut? Awalnya aku agak kaget ya dipilih untuk jadi kandidat, tapi sekarang aku udah yakinin diri aku kalau aku bisa, aku mampu, aku pantas, dan aku udah siap. Terus? Ya sama sih seperti Hamam, seperti Uut. Awalnya kaget pastinya dipilih menjadi kandidat. Dan ada rasa takut juga menjadi seorang pemimpin kan, takut tanggung jawabnya berat gitu, seperti itu. Tapi ya kita harus meyakinkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita yakin kita mampu menjadi ketua OSIS. Oke, berarti semua kandidat di sini udah siap lah ya jadi pemimpin. Udah siap. Nah, sebagai seorang pemimpin nantinya, menurut kalian kriteria menjadi anggota OSIS itu bagaimana? Dimulai dari Uut. Menurut aku kriteria jadi anggota OSIS ini ya, mereka harus siap meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga. Terus mereka juga harus siap untuk kerja ya. OSIS kan biasanya kadang ada yang dadakan juga. Jadi mereka harus siap meluangkan waktu, pikiran mereka. Terus apa aja inisiatif mereka buat kemajuan OSIS ini ya untuk MAN 1 Tuban. Berarti harus berani dan disiplin lah ya, berani mengemukakan pendapatnya. Terus Kartika gimana nih? Tentunya menjadi seorang anggota OSIS harus aktif, harus bisa meluangkan waktunya, pikirannya, tenaganya untuk di OSIS. Kalau ada yang disuruh ngerjain ini, ada kegiatan ini harus siap. Siap gak siap harus siap. Berarti siap gak siap harus siap. Harus siap, kalau dibutuhkan harus siap. Oke. Terus Hamam. Menurut kriteria saya untuk menjadi anggota OSIS itu yang pertama yang penting itu solid. Kita bersama-sama. Kita harus yakin kita menyelesaikannya harus bersama. Terus bisa meluangkan waktu, pikiran, perkataan. Terus bisa menjadi contoh yang lebih baik untuk anak-anak madrasah. Oke. Nah, di setiap organisasi pasti bakalan ada nih masalah internal dalam organisasi tersebut. Misalnya anggota antar anggota atau contoh-contoh lainnya. Sebagai ketua nih, gimana cara kalian menyikapi masalah yang terjadi ketika kalian menjabat dalam organisasi itu? Dimulai dari Kartika sekarang. Untuk semisal ada permasalahan di satu organisasi, kita tentunya akan menyelesaikan masalah tersebut sama-sama, kita saling tanggap-menanggap bagaimana cara kita untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oke, berarti bermusyawarah gitu lah ya. Bermusyawarah. Terus Hamam? Mungkin kita bisa rapat bersama, mencari solusi jalan yang terbaik buat masalah itu gimana, dan mencari puncak masalahnya itu dari apa, kok bisa ada masalah. Jadi harus diselesaikan bersama karena OSIS juga organisasi. Oke, terus Uut.
sama kayak ketika sama Hamam ya. Kalau ada permasalahan dari organisasi ya, itu bisa diselesaikan dari awalnya permasalahannya itu apa, dicari tahu dulu, kita musyawarah bareng-bareng juga, diselesaikan dengan kepala dingin. Habis itu kalau udah ada solusinya, kita selesain. Oke, berarti yang dipecahkan masalahnya bukan organisasinya. Terus, ini kan teman-teman sebagai kandidat yang akan dipilih oleh warga Man 1 Tuban. Pasti teman-teman udah pada punya visi dan misi lah ya untuk organisasi ini dan Man 1 Tuban ke depannya. Bisa dong di-spill visi dan misinya dimulai dari kandidat pertama? Visi dan misi saya yang pertama yaitu meningkatkan kedisiplinan di madrasah yang berbasis religius, humanis, dan intelektualis. Dan yang kedua, memajukan perubahan siswa-siswi madrasah melalui bakat dan minat. Misi saya ada 4, yaitu yang pertama, meningkatkan rasa disiplin dan rasa tanggung jawab di lingkup sekolah. Terus yang kedua, mengembangkan potensi siswa-siswi melalui bakat dan minat masing-masing. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kekeluargaan dan rasa hormat terhadap sesama, serta berperilaku sesuai ajaran agama Islam. Oke, berarti dari visi dan misi Hamam ini menjadikan warga Man 1 Tuban warga yang berbasis religius. Iya. Oke, terus kandidat nomor 2. Visi saya yakni menjadikan OSIS Man 1 Tuban sebagai wadah mengembangkan segala potensi, aspirasi, dan inspirasi, serta menciptakan dan membentuk lingkungan yang berbudi pekerti dan peduli lingkungan. Misi saya ada 4 nih. 1. Menjadikan OSMANESA sebagai tempat yang aman dan amanah bagi siswa-siswi untuk menyampaikan aspirasi dan inspirasi, serta bakat dan minat siswa. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa melalui peraturan yang ada. 3. Mewujudkan pribadi dan sekolah yang unggul dalam segala aspek. 4. Meningkatkan kepedulian akan pentingnya lingkungan. Oke, berarti dari visi misi UUT ingin menjadikan warga pribadi yang peduli lingkungan dan juga disiplin bertanggung jawab. Terus yang terakhir kandidat nomor 3. Iya, visi saya adalah menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat untuk mengembangkan segala potensi yang ada dan menjadi wadah aspirasi serta menjadi inspirasi bagi siswa-siswi Man 1 Tuban. Misi saya yang pertama adalah meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan program kerja OSIS yang telah ada. 2. Menjadikan OSIS sebagai wadah terbuka dengan siswa dan guru. 3. Selalu mendukung kegiatan positif baik dalam segi akademis maupun non-akademis. Yang keempat, mencontohkan hal-hal positif dalam segi perilaku, perkataan, cara berpakaian maupun pergaulan. Dan yang kelima, mengejak seluruh siswa-siswi Man 1 Tuban untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di sekolah. Oke, berarti Kartika ingin menjadikan OSIS menjadi pribadi yang mencontohkan yang baik untuk semua warga Man 1 Tuban. Nah, misal nih kalau kalian nanti menjadi ketua OSIS, gimana nih kalian bagi antara waktu, antara organisasi dan pelajaran? Karena biasanya, apalagi ketua nih ya, ketua bakal sering banget gak masuk kelas. Gimana nih cara kalian menyikapinya dimulai dari UUT? Kalau dari aku sendiri, kalau kita ketinggalan pelajaran, kita bisa pinjam catatan teman ya, itu ada tugas apa aja hari ini, kita bisa menyusulnya ketika nanti di rumah selesai kegiatan sekolah. Terus untuk kekurangan, kalau nilai kita ada yang kosong, kita bisa tanyakan kepada guru pelajaran tersebut kurang apa aja dalam nilai kita. Oke, Kartika? Ya mungkin sama kayak UUT. Kita kan pastinya bakal ketertinggalan pelajaran sangat banyak. Kita sering banget gak masuk kelas ya. Kita tanya ke teman kita, ada PR kah, ada catatan kah? Kalau semisal tertinggal banyak, kita akan selesaikan di rumah. Kita meluangkan waktu buat mengerjakan tugas dari sekolah biar kita tidak ketertinggalan jauh. Oke, terus Hamam? Mungkin kalau saya bisa tanya ke teman-teman juga, terus tanya-tanya tugas, apakah ada tugas, terus kalau ada ulangan bisa nyusul ke guru mapel juga. Oke, berarti walaupun menjadi anggota OSIS yang sangat sibuk,
kita tetap harus menyeimbanginya dengan pelajaran. Ya harus. Nah, udah di penghujung acara aja nih. Di akhir acara ini, bolehkah kalian beri sepatah dua patah kata untuk para teman-teman yang lain? Kalau misal punya slogan, bisa dipakai slogannya dimulai dari kandidat nomor 1. Untuk slogan saya, ayo beraksi agar sekolah maju, jangan lupa pilih nomor 1. Oke, kandidat nomor 2. Kalau dari aku, berani melangkah menuju masa depan yang gemilang bersama nomor urut 2. Kartika. Ayo rek, aja lali ya, coblos nomor 3. Matur suwun. Paling berbeda nih Kartika. Iya. Oke, tentukan pilihan kalian untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, madrasah mandiri berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.